Shalom Jemaat GKPB Galin Sabda di Cice. Sungguh bersyukur kita kepada Tuhan karena kembali hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Mari bersama sekarang kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan akan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kembali kami akan merenungkan dan mendengarkan firman. Terima kasih Engkau menyertai kami semua dalam kehidupan kami. Terima kasih karena begitu banyak kebaikan-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Laikkanlah kami ya Tuhan, ampunilah kami, sehingga kami beroleh berkat dari firman yang akan bersama kami renungkan pada saat ini. Roh Kudus kiranya yang menolong kami semua, membimbing kami semua, supaya kami boleh memahami apa yang Engkau mau untuk kami pahami, dan terutama Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk melakukan firman yang kami baca dan renungkan saat ini. Kepadamu ya Tuhan kami mohon firman-Mu di dalam satu nama Juru Selamat kami, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda dan juga anak-anak semua, bacaan kita hari ini, firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi Mika pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, dalam ibadah kita pada saat ini, di mana dalam kalender gerejawi, hari ini kita mengingat sebagai minggu ketiga sesudah Trinitatis. Dan dalam konteks kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing, saya percaya dan berharap kita tetap akan mampu mengalami berkat firman Tuhan dan juga sukacita dalam persekutuan kita masing-masing. Dan khotbah pada hari ini saya berikan tema adalah Yesus datang untuk mengasihi dan menyelamatkan. Jadi tema khotbah hari ini adalah Yesus datang untuk mengasihi dan menyelamatkan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kehidupan kita semua, maka dalam diri kita ada sebuah keinginan untuk kita selalu dikasihi dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak mau untuk dikasihi. Dia sangat merindukan dan mengharapkan dirinya dikasihi, baik oleh pasangannya, keluarganya, atau siapapun juga dalam kehidupannya. Dia rindu untuk mengalami kasih itu dalam dirinya. Apalagi dalam konteks kehidupan kita sebagai orang yang beriman, kita pasti merindukan kita sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bahkan kita sungguh mengharapkan kita menjadi orang juga yang diselamatkan oleh Dia. Nah, kalau kita membayangkan atau merenungkan hal itu, bagaimana Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya dalam kehidupan kita, atau bagaimana karya Allah yang kita bisa melihat dalam konteks panjang Alkitab, maka kita melihat konsistensi bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus, dalam segala yang Dia lakukan itu dasarkan kepada kasih-Nya. Tetapi di saat yang sama, Allah yang kita sembah dan yakini itu adalah Allah yang konsisten juga dengan keadilan-Nya. Itu saudara, ketika kita membayangkan dalam kehidupan kita Tuhan yang kita sembah dan kita yakini, maka paling tidak dua sifat utama itu atau karakter utama itu menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten dengan kasih-Nya, tapi sekaligus konsisten juga dengan keadilan-Nya. Nah, itulah menjadi satu latar belakang dari apa bacaan kita dari Mika pasal 7. Kalau kita baca seluruh konteks dari kitab Mika ini adalah berbicara tentang nubuatan Mika yang hidup sezaman dengan Nabi Yesaya, yang memberitakan tentang hukuman ilahi kepada Israel dan juga kepada Yehuda. Jadi ketika Mika diutus Tuhan, dia menyampaikan bahwa hukuman Tuhan akan diberikan. Kenapa? Karena umat Tuhan tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Mereka memberontak dan melawan Tuhan. Mereka melakukan apa yang keji di mata Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Mika, nubuatan hukuman ilahi ini, dalam konteks kerajaan Israel, saudara, dengan ibu kotanya Samaria, kita melihat bahwa itu semua tergenapi pada tahun 722 sebelum Masehi, ketika bangsa Israel ditakluk. Dan kita tahu bahwa setelah itu, dalam konteks kerajaan Yehuda, Nabi Mika mengingatkan mereka, mari engkau bertobat. Nabi Mika juga mengingatkan bahwa hukuman Tuhan pasti datang kepadamu. Kenapa? Dari apa yang saya baca, saudara, saya menemukan mereka memiliki begitu banyak kejahatan, kekejian dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kalau kita membaca Mika pasal 2 misalnya 1-11,
Demikian juga Mika pasal 3, 1-12 dan juga pasal 6 ayat 9-16. Saya menemukan di situ ada begitu banyak dalam aspek kehidupan mereka. Mereka melanggar apa yang Tuhan kehendaki. Paling tidak saya menemukan ada dosa penyembahan berhala di situ. Lalu ada keangkuhan kehidupan. Lalu ada penindasan kepada orang miskin atau orang lemah. Lalu ada praktek korup yang terjadi waktu itu. Ada keserakahan, kebejatan, dan juga kehidupan agama yang hampa, yang hanya fokus pada ritual tapi tidak kepada makna keyakinan itu sendiri. Nah saudara, dalam konteks ini Mika mengingatkan daripada orang terakhir yang ada di Yehuda bahwa hukuman Tuhan pasti datang bagi mereka karena berbagai dosa yang pelanggaran yang mereka telah lakukan. Dan kita tahu memang akhirnya Yehuda jatuh ke tangan Babel, saudara. Tapi yang menariknya, saudara, di tengah berbagai keadilan Tuhan yang menghukum setiap dosa dan pelanggaran umatnya, di bagian terakhir Mika pasal 7 yang menjadi konteks secara khusus bacaan kita hari ini, ada sebuah nubuatan tentang Mesias, tentang juru selamat yang akan menyatakan kasih Allah dalam kehidupan umatnya. Nah di sini kita melihat konsistensi itu. Ada keadilan sekaligus kasih Allah dalam kehidupan umatnya. Jadi Allah kita bukan Allah yang hanya menghukum tujuan untuk menghancurkan, tetapi dia memberikan suatu pelajaran bagi umatnya supaya mereka hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tapi di saat yang sama keadilan Allah pasti akan dibarengi juga dengan kasih Allah yang besar. Nah itulah yang menjadi konteks bacaan kita hari ini. Bagaimana nubuatan tentang Mesias yang akan datang, yang digambarkan oleh Nabi Mika dalam sebuah pengharapan, dalam sebuah keyakinannya. Kalau kita baca 18 dalam Mika pasal 7 tadi, maka dikatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Jadi Mika menggambarkan, saudara, bahwa Allah yang diyakini oleh orang Israel atau orang Yehuda itu adalah Allah yang maha pengampun dalam kehidupan ini, yang tidak untuk seterusnya dia murka dan marah. Tetapi sebaliknya, saudara, seperti kata pemazmur, Mazmur 30 ayat yang ke-6 berkata bahwa murka Tuhan, bahwa kemarahan Tuhan itu hanya sesaat. Tetapi di sana dikatakan, tetapi seumur hidup ia murah hati. Saudara, ketika kita melihat bagian ini, maka Mika ingin mengingatkan bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah maha pengampun, yang tidak murka untuk selamanya. Dan berikutnya 19 di situ dituliskan, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Itu saudara, ketika Mika menggambarkan kasih Allah itu, maka dia menggambarkan Allah sebagai pribadi yang selalu siap, sedia untuk mengasihi umatnya, untuk kembali mengasihi umatnya dalam segala situasi keadaan dia hadapi. Dan di bagian terakhir 20 di situ Mika mengatakan, kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Allah diyakini sebagai pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Dia menggenapi apa yang dijanjikan. Terus saudara, kalau kita melihat gambaran ini, saudara, nubuatan ini, maka kita bisa menemukan bahwa apa yang disampaikan Mika ini tergenapi melalui kehadiran Yesus Kristus dalam sejarah kehidupan manusia. Itulah mengapa introduksi kita hari ini dari Lukas pasal 19 ayat ke-10 yang berbunyi, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi apa yang disampaikan nubuatan itu tentang Mesias yang menunjukkan kasih Allah yang besar, digenapi melalui kehadiran Kristus ke dalam dunia ini, mengambil rupa manusia untuk menunjukkan kasih Allah yang besar, untuk menunjukkan bagaimana Allah rindu umat manusia, orang berdosa itu akan mengalami keselamatan di dalam Dia. Allah di dalam Yesus Kristus menghampiri manusia untuk manusia bisa merasakan bagaimana mereka sangat dikasihi oleh Tuhan. Bapak saudara dikasih Tuhan, ketika kita merenungkan tentang apa yang Yesus lakukan dalam konteks introitus kita, maka kita bisa melihat bahwa itu bicara dalam konteks kisah Sakeus. Kita tahu Sakeus datang ingin melihat siapa Yesus, dan ketika dia berjumpa dengan Yesus mengatakan kepada dia, aku harus menumpang ke rumahmu, ayo turun Sakeus. Dan di ayat 9, saudara, dari Lukas 19:9, kita bisa membaca begini bunyi firmannya, Lukas 19 ayat yang ke-9. Karena orang ini pun anak Abraham.
Sekali lagi saudara, saya baca Lukas 19:9, karena orang ini pun anak Abraham. Apa pentingnya saya mengajak saudara melihat ayat ini? Karena ini berkaitan dengan Mika pasal 7 ayat yang ke-20. Mika mengatakan, Tuhan, ingatlah kepada janjimu yang kau ucapkan kepada Abraham, Ishak, kepada nenek moyang Israel. Dan ketika kita membaca Lukas 19 ayat 9, kita bisa menemukan penggenapan Allah yang menepati janjinya. Ketika Allah di dalam Yesus menjumpai Sakeus, dan Yesus mengatakan ayat 19, pasal 19 ayat 9, bahwa ini juga, Sakeus juga anak Abraham, maka keselamatan itu juga bagi dia. Saudara, sungguh luar biasa sekali. Bagaimana Allah dalam Yesus berkenan datang untuk menyelamatkan, untuk mengasihi orang berdosa. Saudara, saya membayangkan saudara, saya selalu merenungkan Tuhan bisa membuang umatnya yang sudah mengecewakan dia. Begitu mudahnya Tuhan menciptakan manusia-manusia yang lain, yang mungkin lebih baik dalam kacamata Tuhan, dan membinasakan setiap orang yang melawan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi kita melihat bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar dalam kehidupan manusia, sehingga Dia rela datang ke dunia dalam Yesus Kristus untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Jadi ketika saya masuk lebih jauh lagi dalam proses ini, saya merenungkan bahwa benar sekali bahwa Tuhan Yesus berkenan hadir dalam kehidupan manusia untuk menyatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia mau menyelamatkan kita. Nah, persoalan adalah bagaimana kita sekarang harus meresponi dengan benar dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berkenan hadir dalam sejarah kehidupan kita untuk mencari, menyelamatkan, untuk mengasihi kita semua dalam kehidupan ini. Saudara, saya menemukan ada dua hal saudara yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini supaya kita mengalami kasih Tuhan yang besar itu, supaya kita mengalami penyelamatan di dalam Dia. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuka hati bagi Tuhan Yesus. Saudara, penting untuk membuka hati bagi Dia. Penting untuk mengundang Dia masuk dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan yang lain dalam kitab Wahyu 3:20. Begini bunyinya Wahyu 3:20. Kata Tuhan Yesus, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, Tuhan selalu mengetuk hati kita. Tuhan selalu mengetuk kehidupan kita, karena Dia rindu untuk masuk menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dia rindu untuk menyelamatkan kita. Dia rindu untuk hidup bersama dengan kita. Saudara-saudara, bayangkan bersama-sama, kita orang berdosa ini, Tuhan Yesus bersedia untuk hadir dalam kehidupan kita. Dan Dia datang dengan cara yang sangat-sangat baik dan halus dalam kehidupan kita. Dia tidak memaksa untuk masuk dalam kehidupan saudara dan saya, tapi Dia di depan pintu mengetuk hati setiap manusia untuk membukakan hati mereka bagi Yesus masuk dalam hidup mereka, untuk menyatakan kasih-Nya yang besar, untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Saudara, sungguh indah dan mulia apa yang Yesus lakukan. Dengan begitu sabar, bukankah berulang-ulang Dia mengetuk hati kita semua, supaya kita membukakan hati kita untuk Dia masuk, dan Dia rindu ada bersama dengan kita. Dan bahkan bukan sampai berhenti di situ, Dia rindu kita menikmati pada waktunya nanti perjamuan kekal bersama dengan Dia di surga nanti. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan telah datang sebagai manusia untuk menyatakan Dia sangat mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita. Maka mari kita membuka hati kita, membuka seluruh kehidupan kita untuk Tuhan Yesus hadir, tinggal, menjadi Raja berkuasa atas kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami apa yang Dia ingin nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang saudara rasakan hari ini, apa yang saudara alami hari ini, apa yang saudara sedang gumuli di hari-hari belakangan ini. Tetapi yang satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berhenti untuk mengetuk setiap hati kita. Dia mengetuk hati kita karena Dia rindu untuk menyatakan kasih Allah yang besar itu. Dia rindu kita boleh mengalami penyelamatan di dalam Dia. Maka Dia selalu mengetuk hati kita. Dan mari kita membuka hati kita bagi Dia. Saudara yang rindu mengundang Dia, katakan dalam kehidupan saudara, Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau masuk dalam hati saya. Saya mengundang Engkau masuk dalam kehidupan saya.
untuk menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupan ini. Saudara, saya percaya jika hal itu yang saudara dan saya lakukan, saudara akan mengalami bahwa diri saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Saudara akan mengalami keselamatan di dalam Dia. Maka mari kita buka hati bagi Dia. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah setelah kita membuka hati kita, maka kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus menjumpai Zakius, Zakius menyerahkan hidupnya dengan cara apa? Dengan dia bertobat, dengan mengatakan, jika aku ada memeras orang lain, aku kembalikan 4 kali lipat. Ketika seseorang membuka hatinya bagi Yesus, maka dia akan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus juga. Untuk apa? Untuk dipulihkan, untuk diselamatkan, untuk diubahkan di dalam Dia. Saudara, kita nggak mungkin bisa berubah. Kita nggak mungkin bisa mengalami pemulihan dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin bisa merasakan, mengalami dengan sungguh-sungguh keselamatan dari Dia kalau kita nggak menyerahkan hidup kita kepada Dia. Saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam kitab Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Rasul Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, Paulus mengatakan dengan jelas bagaimana hidupnya bukan milik dia lagi, tapi miliknya Kristus. Saudara bisa bayangkan kalau kita semua menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya pemeliharaan Tuhan nyata bagi kita. Dia akan menolong kita, mengubahkan kita. Dia akan menuntun kita kepada apa yang Dia mau. Dia akan memuaskan hati kita. Dia akan mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan demi kepentingan kita. Saudara, bukankah seringkali atau tidak jarang kita tidak menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan? Tapi kalau saudara dan saya rindu untuk mengalami bagaimana kasih Tuhan, selamatan di dalam Dia, dalam kehidupan kita, maka kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kita pernah berdoa atau apakah kita pernah mengatakan kepada Tuhan, ini hidupku, aku serahkan kepadamu. Lakukan apa yang Engkau mau. Pakailah seperti apa yang Engkau kehendaki. Supaya seperti apa yang Paulus katakan dalam Galatia 2:20 tadi, bahwa hidupku bukan milikku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Dan hidupku ini yang kuhidupi sekarang oleh karena iman kepada Anak Allah yang telah menyerahkan dirinya bagi aku. Saudara, ketika kita menghayati ini, saya percaya saudara, saudara akan merasakan bahwa saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Saudara bisa mengimani bahwa Tuhan mau menyelamatkan saudara. Oleh karena itu, apapun situasi saudara hari ini, apapun keadaannya saudara harus hadapi, bahkan di tengah pandemi ini, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Dia sudah datang dan Dia berkenan hadir dalam kehidupan kita untuk mengasihi dan menyelamatkan kita. Saudara, kata menyelamatkan saudara, ketika saya membaca dalam bahasa Yunaninya, itu dalam bahasa Yunaninya adalah zozo. Dalam akar kata adalah zozo. Nah, kata zozo ini bisa diartikan juga sebagai rescue. Rescue itu menyelamatkan ketika dalam keadaan orang itu berbahaya. Jadi kalau ada namanya rescue, maka itu dalam situasi berbahaya, maka perlu direscue. Nah, saudara, dalam kehidupan ini Tuhan berkenan hadir untuk menolong kita ketika kita dalam situasi bahaya. Maka apa yang perlu kita lakukan, saudara? Tadi kita belajar 2 hal. Buka hati bagi Tuhan Yesus. Serahkan hidup sepenuhnya bagi Dia. Saya percaya saudara akan mengalami rescue itu, pertolongan dari Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, sungguh indah firman Tuhan hari ini bagi kita semua. Jika minggu lalu kita bersama telah merenungkan dan mendengar Tuhan mengundang orang untuk datang kepadanya, maka hari ini kita diteguhkan kembali bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang pasif, yang hanya menunggu orang datang, tapi Dia juga datang untuk menjumpai kita, untuk menyatakan kasih-Nya dan untuk menyelamatkan kita. Biar ini menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, keluarga saudara, bahwa Dia datang berkenan hadir untuk menyelamatkan dan mengasihi saudara dan saya. Biarlah firman ini menolong saudara semua dan memberkati kehidupan saudara. Terpujilah Tuhan. Amin.
Saudara, mari kita sekarang menaikkan doa kita di hadapan Tuhan untuk firman dan juga untuk doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena punya Tuhan seperti Engkau yang sungguh berkenan hadir dalam kehidupan manusia yang berdosa ini untuk menyatakan kasih-Mu yang besar dan untuk menyelamatkan kami, sehingga dalam kehidupan kami di masa-masa kini dan masa yang akan datang, kami bisa selalu merasakan kasih-Mu yang besar, penyelamatan yang sejati daripada Tuhan. Berkatilah setiap umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hidup mereka, iman mereka diteguhkan di dalam Engkau. Tuhan akan menolong bagi tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi dalam menghadapi situasi, keadaan apapun yang harus mereka hadapi. Biarlah mereka mendengar dan mereka boleh meyakini firman yang saat ini telah bersama-sama direnungkan. Bapa menolong bagi tiap-tiap keluarga dalam setiap pergumulan. Bapa memberkati setiap pekerjaan usaha mereka. Bapa menolong generasi kami, dari anak-anak kami, remaja dan pemuda-pemudi kami. Biarlah berkat Tuhan bersama dengan mereka dalam pertumbuhan mereka dan juga dalam segala rencana-rencana dalam hidup mereka. Biarlah masa depan daripada Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi kehidupan kami bersama sebagai satu keluarga besar di Jemaat Galen Sabda di Cice. Tuhan kiranya menolong, memberkati jemaat-Mu dalam segala program pelayanan kami. Biarlah kami sungguh belajar memuliakan Tuhan, hidup sebagai satu keluarga Allah yang telah diselamatkan, yang telah mengalami kasih Tuhan yang besar. Berkati para hamba-hamba-Mu yang memberi diri dalam pelayanan, baik majelis jemaat, pengurus kategorial, tim-tim, panitia pembangunan. Engkau menolong mereka semua. Berkati dalam pelayanan kami semua, supaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga kiranya memberkati, Tuhan juga kiranya menolong gereja Kristen Perusahaan di Bali. Engkau menolong pemimpin kami, majelis doa harian, majelis doa lengkap. Engkau menolong para pemimpin kepala bidang yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan di GKPB. Tuhan menolong kami. Tuhan juga kiranya menolong, Tuhan juga kiranya memberkati bagi LKSA Widyasi yang bersama dengan kami. Keberkati seluruh keluarga besar LKSA, dari anak-anak, pimpinan dan staf semuanya Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih pada surga, kami juga berdoa menyerahkan bagi saudara kami yang dalam kelemahan fisik. Tuhan berkenan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi pandemi ini Tuhan. Kami terus mohon belas kasihan Tuhan, kalau boleh pandemi ini cepat berlalu. Tuhan akan menyatakan kemurahan-Mu, kami percaya. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan kami menghadapi pandemi ini, biarlah dengan hikmat kekuatan-Mu kami melaluinya. Berkati pemerintahan kami supaya mereka ambil kebijakan yang tepat, yang baik. Berkati para medis yang merawat para pasien ini. Tuhan berikan kesehatan juga keluarga mereka. Pasien yang dirawat di rumah sakit karena positif corona juga kami mohon pemulihan Tuhan. Juga menolong Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan orang yang mereka kasih karena COVID ini Tuhan. Penghiburan Tuhan juga kiranya ada bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi kami semua. Maka kami berserah kehidupan kami, rencana kami, masa depan kami ke dalam pengasihan Tuhan, ke dalam kemurahan Tuhan yang nyata bagi kami semua. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Biarlah memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Tuhan. Segala persekutuan Roh-Mu yang kudus, kami semua akan dikuatkan, dituntun, disertai dalam kehidupan kami semua. Dan berkat Allah Tritunggal menyertai kehidupan kami, keluarga kami dalam hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami berikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara kasih Tuhan, selamat hari Minggu bagi saudara semua. Tetap sehat, tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua.